Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa ba'd, hadirin yang insyaallah dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama bermuajahah dalam thalabul ilmi. Semoga kita terus dapat istiqomah menjadi seorang thalibul ilmi, menjadi santri sampai kapanpun. Walaupun banyak orang yang mencibir, banyak orang yang dengki terhadap kita semua, misalkan di tengah polemik yang belum selesai masalah Al-Khazini, belum lama kita juga melihat ada framing yang luar biasa dari orang-orang yang tidak suka terhadap santri atau pesantren. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada mereka semua insyaallah. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita semua insyaallah hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib. Insyaallah kita masuk pada tema tentang salat sunnah dan salat rawatib ya. Teman-teman sekalian, biar kepake nih. Beberapa istilah ya yang biasa digunakan atau yang biasa teman-teman temui mungkin di dalam kitab-kitab fikih. Yang pertama itu di salat sunnah itu suka diistilahkan dengan salat tatawwu. Jadi sholat sunnah itu ada beberapa istilah yang dipakai ya. Kalau kita lihat di dalam kitab fikih itu ada misalkan istilah tatawwu ya, tatawwu, kemudian ada istilah nafilah ya. Ya. Ada juga istilah rawatib ya. Jadi ada istilah tatawwu, ada istilah nafilah, ada istilah rawatib. Istilah tatawwu ini mengambil dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya, di dalam satu hadis yang pernah ya, Rasul mengatakan inna awwala ma yuhasibu bihil insan atau bihin nas yaumal qiyamah as-salah. Ya. Yang pertama dihisab itu adalah salat kita. Kalau belum lengkap salatnya, jadi malaikat disuruh lihat bagaimana kondisi salat fardunya. Sudah lengkap atau masih kurang. Kemudian lanjutan hadisnya itu adalah lihat salat tatawu'nya. Unzur min tatawu'in. Ya, ini istilah itu muncul. Lihatlah salat sunnahnya. Lengkap atau belum. Nah, maka istilah ini muncul di dalam pembahasan fikih tentang sholat sunnah.
Jadi sholat sunnah itu juga diistilahkan dengan tatawu. Ya, nanti pembahasan tentang tatawu, misalkan itu ada dua secara umum. Yang satu disebut dengan mutlak, yang satu disebut dengan muqayyad. Ya. Apa itu mutlak? Mutlak itu yang tidak disebutkan waktunya kapan. Salat sunnah yang tidak disebutkan waktunya kapan, yang sebabnya kapan. Ya. Yang penting tidak dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Ya. Itu mutlak namanya. Bisa di pertengahan malam, bisa di waktu pagi. Ya. Makanya sholat duha itu boleh, banyak-banyak tuh boleh. Ya. Sholat malam juga banyak rakaatnya juga boleh. Walaupun nanti ada riwayat yang menyebutkan Nabi pernah melakukan sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat, dari riwayat Aisyah. Sedangkan muqayyad itu yang terikat gitu. Terikat waktunya. Terikat sebabnya. Ya. Misalkan contoh, nanti masuk ke sini. Rawatib. Nah, rawatib itu apa? Nafilah ini umum, teman-teman. Istilah umum juga sebenarnya. Seperti nafilah ini artinya dalam bahasa Arab zaidah atau ziyadah. Salat tambahan selain salat fardu itu namanya nafilah. Ya. Nah, rawatib ini lebih khusus. Rawatib itu adalah salat sunnah yang ada di antara salat fardu. Nah, istilahnya rawatib. Jadi kalau mau menggunakan istilah sunnah dengan makna yang umum, biasanya hadis Nabi menggunakan kalimat tatawu, bisa kita temukan dalam satu hadis. Kemudian juga bisa menggunakan kata nafilah. Tapi ketika lebih mengerucut kepada salat di antara salat-salat fardu, maka menggunakan istilah rawatib. Makanya nanti kita ketika lihat kitab, ya kita lihat kitab Fathul Qorib, di sini disebutkan apa itu salat rawatib. Salat rawatib itu rawatib adalah as-sunnah at-tabi'ah lil faraid. Gitu. Artinya begitu. Salat sunnah at-tabi'ah yang mengikuti salat fardu. Ya. Ini ada beberapa istilah yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu biar teman-teman juga bisa membedakan satu dengan yang lain. Ya. Saya catat di sini dalam pembahasan salat nafilah misalkan ada dua secara umum. Qismun la yusannu fihil jamaah. Ya. Ada salat yang dia itu salat sunnah yang tidak pelaksanaannya tidak dilakukan secara berjamaah. Wa qismun yusannu fihil jamaah. Ada salat sunnah yang dilakukan dengan cara jamaah. Ya, nanti kita akan lihat di dalam pembagian yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib ini. Ya. Secara ringkas gitu teman-teman ya, sekali lagi istilah yang digunakan ya di dalam fikih tentang salat sunnah itu adalah sekali lagi menggunakan istilah nafilah, bisa juga menggunakan istilah rawatib. Hanya saja istilah rawatib tadi lebih khusus ya. Nanti rawatib juga ada pembagian lebih mengerucut lagi teman-teman. Masuk pada sunnah yang muakkadah dan ada yang sunnah ghairu muakkadah. Ya. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu yang sering dilakukan oleh Nabi. Salat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi yang posisinya ada di antara salat-salat fardu itu. Ya. Bisa disebut dengan istilah
Ashratun nawafil, atau bisa juga disebut dengan itna ashar nawafil, 10 salat sunnah muakkad yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, atau 12 ya, 12 salat sunnah nafilah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Sedangkan yang ghairu muakkad, yang Rasulullah itu nggak terlalu sering melakukannya gitu ya. Dan rahimakumullah, kita masuk bagiannya sekarang. Dalam kitab Hadul Qorib itu, ketika membagi tentang sholat sunnah, itu yang pertama pembagiannya seperti ini. Sholat sunnah yang umum, ya, di situ ada 5 sholat sunnah. 5 sholat sunnah. Yang pertama itu adalah Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian gerhana bulan, kemudian gerhana matahari, terakhir itu adalah istisqa. Nah, ini secara umum teman-teman ya. Salat sunnah yang umum. Teman-teman sekalian, ya, dari 5 sholat ini mana yang teman-teman belum pernah melakukan? Udah semua ya? Ada yang belum? Gerhana udah? Tahu nggak gerhana? Masih belum tahu ya? Gerhana itu, ya, teman-teman sekalian, gerhana bulan atau gerhana matahari, ya, kalau di kitab ini tidak disampaikan secara detail ya, hanya disebutkan kusufus syams wa khusuful qamar. Jadi pada matahari disebutnya sholat kusuf, pada bulan disebutnya sholat khusuf pakai kha, khusuf ya. Pelaksanaan salat gerhana matahari itu teman-teman sekalian, atau gerhana bulan, itu dia memanjangkan berdirinya. Makanya dia ada 2 kali membaca surat. Ya. Saya contohkan. Jadi dia setelah takbir Allahu Akbar, dia sholat 2 rakaat juga, cuman nanti pada posisi berdirinya dipanjangkan. Allahu Akbar, di sholat habis dia baca iftitah, kemudian baca Fatihah, wajib Fatihah itu tetap, kemudian baca surat. Nah, biasanya surat yang dibaca itu yang panjang-panjang teman-teman. Nabi pernah membaca Al-Baqarah sampai selesai. Ya. Karena sampai menunggu posisi bulan itu gerhananya habis. Kenapa seperti itu? Karena dulu di masa sebelum Islam teman-teman sekalian, itu orang salah memposisikan gerhana. Ya, ada yang takut dengan datangnya gerhana. Ya. Kemudian ada yang berlebihan memposisikan gerhana misalkan. Tapi ketika Islam datang menjadikan itu sebagai sebuah syariat, justru dikatakan bahwa dalam Al-Quran itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang orang itu harusnya ketika ada kebesaran Allah itu, dia semakin memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ya. Jadi ketika selesai 2 kali ruku, 2 kali sujud teman-teman,
Ya, begitu juga nanti rakaat kedua, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Ya. Jadi setelah baca Al-Baqarah misalkan sampai selesai, dia ruku kan? Habis ruku bangkit lagi teman-teman, nggak langsung sujud. Itu bedanya sholat gerhana dengan sholat yang lain. Karena dia itu ingin memanjangkan bacaan atau berdirinya. Gitu. Nanti setelah bacaan yang pertama Al-Baqarah misalkan, nanti yang kedua mungkin agak lebih pendek. Nanti kemudian di rakaat kedua baca panjang lagi, ya rakaat kedua yang ruku yang kedua baru bacaan yang lebih pendek. Ya, gampangnya gini, harus dipraktekin ya. Habis baca Fatihah, baca surat, ruku kan? Allahu Akbar. Baca bismillah lagi. Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian baca surat. Ruku lagi. Ya, tidak. Baru kemudian itu bedanya. Ya, di sini pernah sekali waktu saya pertama datang, Ustaz yang jadi imam itu Ustaz Mumtaz. Ya. Kalau di Indonesia sekarang sudah mulai terbiasa dengan sunnah itu. Ya, jadi itu salah satu sunnah yang perlu dipertahankan. Sisqa jelas ya, minta hujan. Ya. Salat minta hujan. Kenapa itu dilakukan? Jadi kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, teman-teman, secara umum, Nabi kita itu mengajarkan bahwa ketika ada masalah apapun, itu hubungannya dengan sholat. Makanya teman-teman kalau punya masalah, ya sholat saja. Kalau kita pakai rumus yang tadi, sholat mutlak, yang dia nggak dikaitkan oleh waktu, nggak dikaitkan oleh sebab-sebab khusus, ya, tapi sebabnya yang sifatnya umum, ya bisa saja. Ya, kita kemudian sholat biar tenang, itu nggak apa-apa. Sholat mutlak itu bebas. Yang penting tidak pada waktu-waktu yang dilarang saja itu. Ya, kok kondisi saya lagi nggak nyaman, kalau lagi banyak masalah, misalkan, udah sholat ya 2 rakaat, kurang 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, tambah lagi misalkan. Ya, itu namanya sholat mutlak. Sama dalam satu riwayat disebutkan ada yang melakukan sholat sebelum Jumat itu dengan bilangan yang sangat banyak. Ya, ternyata itu adalah sholat mutlak. Ya, itu diperbolehkan. Oke, itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, pembagian yang kedua itu adalah sholat rawatib. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib ini disebutkan 17 rakaat teman-teman. Ya. 17 rakaat ini. Ya. Ya, jadi ada 17 rakaat. Ya. Salat rawatib. Dua sebelum subuh. Tambah lagi. Dua sebelum zuhur. Oh maaf, 4. 4 sebelum zuhur. Ini bagian kameramen bingung dia. Ustaz ada di bawah, Ustaz ada di atas. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Setelah udah berapa? Baru 6. Ya. Kemudian 4 sebelum asar. Kita kan tahunya cuma 2 rakaat sebelum asar, atau kebiasaan kita.
Sudah berapa itu? Sudah 12. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Nah, terakhir 3 dia, teman-teman. 3 tuh begini ngitungnya. 2 setelah Isya, ya. 2 setelah Isya ditambah 1 witir. Nah, kita kalau mau konsisten dengan mazhab Syafi'i 17 tuh. Lumayan banyak rawatibnya. Ya. 2 sebelum subuh, jelas tuh hadisnya. Ya. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu apa? Ya, pahalanya bagaikan ya, kaya raya kita tuh. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan huma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Saya ini mau bersihin terus. Dimatikan aja Mas Budi ya. Ya, yang paling kita kenal itu adalah atau hadis yang sering kita dengar ya, 2 rakaat sebelum subuh itu ya lebih baik daripada bumi, langit dan bumi dan seisinya. Itu riwayat yang luar biasa ya. Riwayat yang lain juga menyebutkan lebih baik dari dunia seluruhnya. Ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Gitu. Kemudian arba qabla zuhur. Ya, itu dalam satu riwayat Muslim disebutkan kana yusalli qabla zuhur arba'an. Ya, jadi Nabi itu sebelum salat zuhur beliau melakukan salat sunnahnya 4 rakaat. Bagaimana cara melakukannya, teman-teman? 2 teman-teman. Ya, 2 dulu baru kemudian 2. Itu yang umum dalam pelaksanaan salat sunnah. Ya. Kemudian berapa ba'diyahnya, ba'diyah zuhur? Ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu dilakukannya 2. Ya, 2 rakaat setelah zuhur. Hadisnya tadi hadis Muslim. Lengkapnya hadis Muslim bunyinya begini. Kana yusalli qabla zuhri arba'an wa ithnataini ba'daha. Nabi itu melakukan 4 qabliyahnya, kemudian ba'diyahnya 2 dalam riwayat Muslim. Tapi dalam madhab yang lain atau dalam riwayat yang lain juga disebutkan, teman-teman, pelaksanaan ba'diyah zuhur itu bisa 4. Ya, tapi tetap melakukannya 2. Itu maksudnya 2 itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat lagi 1 salam. Ya. Kemudian yang keempat, arba qabla al-asr. Nah, arba qabla al-asr ini masuknya sebenarnya dia ghair muakkad. Ya, dia ghair muakkad. Nabi tidak terlalu sering melakukan atau qalil ya yaf'aluhu, tapi bukan berarti meninggalkan. Ya, yang mau melakukan qabliyah asar bisa 4 rakaat. Riwayat Ahmad, dalam riwayat Ahmad disebutkan rahimallahu imra'an, Allah sangat sayang atau Allah menyayangi seseorang shalla qabla al-asri arba'an, yang dia melakukan salat sebelum asar itu sebanyak 4 rakaat. Riwayat Ahmad. Kemudian rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Nah, 2 rakaat setelah maghrib. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahkan ya teman-teman, ya, sampai 6 rakaat ba'dal maghrib. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Berarti kalau 6 rakaat 2. Salat sunnah lebih banyak dibanding salat maghribnya ya. Yang terakhir
thalathun ba'dal isya. 3 yang dilakukan setelah isya. Ya, maksudnya 2 ba'diyahnya, kemudian 1 kali witir. Jadi ternyata kebiasaan witir itu atau menutup malam dengan witir itu satu hal kebaikan, teman-teman. Dan ini juga yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu setiap kali sebelum tidur dia melakukan qabliyah. Melakukan sholat witir. Ya, yang paling sedikit witir itu adalah 1 rakaat. Ya, sedangkan Umar ya terbiasa tidur dulu baru kemudian sholat witir. Apakah orang yang melakukan sholat witir sudah melakukan sholat qiyamul lail? Sudah. Makanya kalau dia itu membiasakan sangat bagus sekali gitu. Dapat 2 sebenarnya. 1 pahala sholatnya. Yang kedua, kalau dia belum tidur kemudian dia melakukan sholat witir, dia kan posisinya dalam keadaan suci. Dalam satu riwayat disebutkan, orang yang tidur dalam keadaan suci, maka selama dia tidur malaikat mendoakan dia. Subhanallah. Ya. Sama kayak kita nih. Lagi ngaji itu ya, malaikat mendoakan kita. Ya, makanya sambil zikir, sambil minta apa, semoga Allah kabulkan permintaan kita. Ya, karena malaikat mendoakan atau mengaminkan permintaan kita. Ya. Terakhir teman-teman, di dalam pembahasan salat sunnah yang ada dalam kitab ini adalah thalathah ya nawafil muakkadat ghairu tabi'ah lil faraid. Ya, ada 3 salat yang dia itu sunnahnya sunnah muakkadah ya, yang dia ghairu tabi'ah lil faraid, tidak beriringan dengan salat fardu. Apa itu? Yang pertama salatul lail, salat malam. Ya. Dalam kitab disebutkan di sini teman-teman sekalian. Ya. Wan naflul mutlaqu fil laili afdal minan nafli al mutlaq fin nahar. Salat nafil atau salat sunnah yang mutlak dilakukan di malam hari itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan salat ya, sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Ya. Misalkan salat duha misalkan. Atau salat yang lain ya, yang kita lakukan dia adalah salat mutlak. Mutlak itu bisa mutlak muqayyad, bisa mutlak mutlak bisa nafil mutlak, bisa nafil muqayyad. Nah, nafil mutlak yang dia itu bebas tadi, rakaatnya tidak dibatasi, sebabnya tidak juga dibatasi. Ya. Dalam pelaksanaannya, kalau dia itu dilakukan di malam hari, ternyata yang paling terbaik salat itu adalah salat malam, teman-teman. Atau kita sering menyebutnya salat tahajud. Itu berapa rakaat paling ringan? 1 atau 2 atau paling banyak bisa sampai 11. Ya, disebutkan seperti itu. Ya. Yang kedua teman-teman, ya, itu salat yang dia muakkad, sunnahnya sunnah muakkad yang tidak beriringan dengan salat fardu itu adalah salat duha. Ini juga disebut salat tawabin. Salat orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau dikaitkan dengan salat rizki ya boleh juga. Ya, kenapa? Karena memang di waktu orang mencari rizki dilakukannya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezekinya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa paling banyak rakaatnya? Wa aqalluha raka'atan wa aktsaruha 12 rakaatan. Yang paling sedikit 2 rakaat. 2. Kalau kita mau nambah lagi menjadi 12 rakaat begitu pelaksanaannya. Paling banyak 12 rakaat. 2 sampai 12. Kalau kita nggak sanggup 12 rakaat, minimal melakukannya 2 rakaat saja. Kapan waktunya? Waktuha min irtifa'i asy-syams ila zawaliha. Mulai waktu syuruk, saat matahari naik sampai matahari kemudian posisinya zawal, mendekati waktu zuhur.
Ya, teman-teman sekalian. Terakhir, ya, salat sunnah muakkadah ada 3 akan disebutkan di sini. Ghairu tabi'ah lil faraid, yang tidak terkait langsung atau beriringan dengan salat fardu, itu adalah salat tarawih. Wa hiya 20 rakaah. Jumlahnya itu adalah 20 rakaat. Ya. Bi 10 taslimat, 10 salam fi kulli lailah min Ramadan. Dilakukannya setiap kali di malam Ramadan. Wa jumlatuha 5 tarwihat. Ya. Wa yanwi syakhs bi kulli rak'atain minha. Tiap kali 2 rakaat selesai dia niat lagi. At-tarawih atau qiyam Ramadan, ya. Niatnya dia sunnah tarawih atau qiyam Ramadan. Walau shalla 4 rakaat minha bi taslimatin wahidatin lam tasih. Nah, di dalam kitab ini ya disebutkan, nanti ada kitab lain yang juga kitab mazhab Syafi'i, bahkan pernah disampaikan oleh Gus Baha dalam satu kalimat beliau. Di sini disebutkan, teman-teman, kalau dilakukan 4 rakaat 1 kali salam, lam tasih, tidak sah. Ya. Karena kebiasaannya sholat sunnah itu memang 2-2. Ya. Tapi ternyata pelaksanaan 4 kemudian 1 kali salam itu ada riwayat dari Aisyah. Itu juga riwayat yang dinukil oleh Gus Baha. Dan beliau mengatakan sah salat yang dilakukan dalam tarawih itu 4-4-3. 4 1 salam, 4 1 salam. Dalam kitab ini disebutkan walau shalla 4 rakaatin minha bi taslimatin wahidatin lam tasih. 4 rakaat 1 kali salam itu enggak sah. Ya. Wa waqtuha baina salatil isya wa tulil fajr. Waktunya kapan? Ya, setelah salat isya sampai sebelum fajar tiba atau sebelum salat subuh. Ya. Itu ya, teman-teman sekalian. Ya. Saya kira pembahasan tentang salat sunnah, nah, waktu yang membatasi kita. Kalau ada pertanyaan silahkan. Semoga Allah senantiasa menjaga salat kita semuanya, insyaallah. Ya, kita terus jadi kita itu memang apa bahasanya? Kita itu memang kalau kita tidak melakukan tambahan salat, misalkan kita cukupkan dengan sholat fardu, itu tidak salah gitu ya, karena posisi sholat sunnah tetap dia hanya sunnah saja. Akan tetapi kalau kita lihat redaksi hadisnya, teman-teman sekalian, kita nggak tahu apakah sholat yang fardu yang sudah kita lakukan itu sudah sempurna atau belum, gitu kan. Maka sholat sunnah sekali lagi posisinya sebagai apa? Sebagai penyempurna sholat fardu kita. Oleh sebab itu, kalau ada keluangan, gitu ya, kalau ada kesempatan jangan ditinggalkan. Ya, kalau mau lengkap 17, monggo. Tapi minimal ya 2 rakaat. Ya, saya menyebutnya 10. Dalam satu hadis disebutkan asyratun nawafil. Minimal 10 saja kita konsisten. 2 sebelum subuh, ya, 2 sebelum zuhur, 2 setelah asar, 2 setelah zuhur, maaf, asarnya tidak ada, nggak apa-apa, ya. Nanti setelah maghribnya 2, setelah isyanya 2, totalnya 10. Itu minimal 10 saja. Ya, kita konsisten, semoga itu bisa menjadi apa? Menjadi penyempurna bagi sholat sunnah kita, gitu, ya. Karena takutnya begini, teman-teman, ya. Ada dalam hati kita itu merasa sempurna dengan ibadah kita, itu juga jangan. Ya. Cukup gitu ya. Jangan gitu ya. Kita terus belajar, terus ya, biar kita bisa semakin dekat dengan Allah. Karena semakin banyak interaksi kita sama Allah, apalagi tempat yang paling terbaik itu adalah sujud.
maka kesolehan itu sebenarnya diukur dari sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan dan kembali kepada kita semuanya. Amin. Untuk teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan, monggo 1 sampai 2 pertanyaan. Nambahin juga boleh. Oke, 3 atau 4, atau nanti Pak Ustadz yang bertanya. Atau saya yang bertanya juga boleh. Bebas lah. Dari Mas Bekti dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerek tangat Ustadz, apa hukumnya ketika kita sholat jenazah memakai sepatu atau sendal? Ngoten Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustadz, kan tadi di dalam kitab itu tidak disebutkan yang itu, yang qoblal maghribinya kan tidak disebutkan dalam kitab. Nah, pertanyaan saya, biasanya qoblal maghrib, sebelum maghrib itu kan ada yang ditanyakan, ada yang dikerjakan gitu. Apakah termasuk yang muakkad atau ghair muakkad yang maghribnya? Itu aja. Baik. Yang pertama masalah sholat dengan menggunakan alas kaki ya. Di luar sholat jenazah pun Nabi pernah melakukan itu dengan pakai alas kaki. Ya. Yang pasti alas kaki yang digunakan itu kondisinya bersih. Namun ada qaul daripada ulama itu, ya, alas kaki yang dia itu terus digunakan atau menempel pada tanah, lama-kelamaan najis yang menempel pada sepatu ataupun alas kaki kita yang lain itu bisa menghilangkan najis itu sendiri. Sehingga qaul itu kemudian dijadikan dasar bahwa alas kaki itu insya Allah bersih gitu ya, pada bagian bawahnya tentunya. Bagian atasnya karena dia tidak tersentuh oleh tanah, kemungkinan tidak hilang najisnya, maka bisa kita bersihkan dengan dibasuhnya dan lain sebagainya. Itu bagian dari istibra juga sebenarnya ya, dalam kaidah fikih. Nah, bagaimana dengan sholat jenazah? Kalau melihat keumuman itu, di mana sholat yang lain saja boleh dilakukan, apalagi sholat jenazah yang tidak ada sujud dan tidak ada rukunya misalkan, maka itu menjadi boleh gitu ya, seperti itu. Jadi lihat keumuman yang ada pada sholat-sholat yang lain saja Nabi pernah melakukan, walaupun sifatnya hanya pada waktu-waktu tertentu ya penggunaan itu ya. Sehingga kalau kita mau mengambil qiyas ya, misalkan dari hal tersebut, maka pelaksanaan sholat jenazah dengan menggunakan sepatu itu diperbolehkan. Apalagi tadi sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Itu ya. Yang kedua, masalah qobliyah yang dilakukan sebelum maghrib, apakah itu masuk muakkad atau ghair muakkad? Ya, itu masuknya ghair muakkad. Orang Hanafi itu atau madhab Hanafi itu dia hampir atau dia mendefinisikan sholat ghair muakkad itu jadi sholat yang memang hampir tidak pernah atau hampir tidak perlu dilakukan gitu. Sehingga pernah muncul perdebatan di dalam grup WhatsApp itu, saya pernah ikuti, antara Syekh Musri dengan Syekh Bangladesh gitu ya. Ya, saya lihat, wah ini luar biasa, ini debat. Jadi yang satu biasa melakukan qabliyah maghrib, yang satu tidak biasa melakukan qabliyah maghrib. Ya, maka coba jenengan perhatikan saja itu. Ya, teman-teman dari Bangladesh banyak yang tidak melakukan qabliyah maghrib. Tapi pertanyaannya apakah itu boleh? Boleh. Kalaupun dia nggak melakukan qabliyah maghrib, dia bisa melakukan sholat yang lain. Ada riwayat bagi teman-teman. Saya tulis juga riwayat ini karena saya juga berpikir bakal ditanya ya. Saya tulis riwayatnya begini.
ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha rak'atan. Ibnu Hibban. Ma min salatin, tidaklah dari satu salat mafrudatin yang dia fardu illa wa baina yadayha rak'atan. 2 rakaat bisa dilakukan. Itu riwayat yang pertama. Yang kedua, baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Thumma qala fi tsalitsa liman syaa. Ya, antara baina kulli adzanin, antara 2 azan itu maksudnya sebelum qomat gitu ya. Azan tuh ya azan yang menentukan waktu masuknya salat. Yang kedua azan itu maksudnya iqamah. Di antara azan dan iqamah itu kita bisa melakukan salat. Ya. Salat. Thumma qala fi salitsah, bahkan 3 kali Nabi melakukan dengan kalimat liman syaa, bagi mereka yang mau. Makanya ini jadi bukan muakkad gitu ya, ghairu muakkad. Kalau seorang mau melakukan salat qobliyah 2 rakaat sebelum maghrib boleh, atau dia meniatkan melakukan salat antara 2 azan. Jadi ada teman-teman salat sunnah bainal iqamah namanya. Salat sunnah antara qomat dan azan itu boleh 2 rakaat saja. Itu juga boleh dilakukan ya. Bagi mereka yang melakukan qobliyah maka jadi ghair muakkad. Bagi mereka yang mau melakukan salat antara 2 azan tadi itu juga diperbolehkan. Itu ya. Seperti itu. Allah alam shawab. Silakan ada yang lain. Oke, monggo yang lain. Jawabnya, mohon maaf, ngos-ngosan saya ini jawabnya. Sudah? Cukup. Oke. Baik. Iqamah jam berapa, Mas? Iqamah 8 kurang 15. Oh, masih ada waktu nggih untuk makan nggih. Masih banyak.